Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Mandala di channel podcast Horor Reborn. Azan maghrib berkumandang dari surau. Suaranya menggema terdengar ke penjuru desa. Para lelaki tampak memakai sarung keluar rumah. Beberapa wanita mengenakan mukena, ikut sambil membawa sajadah. Di langit, mega merah masih jelas terlihat. Senja baru saja hilang. Seorang pria berbadan tinggi kekar menuruni tangga rumah panggungnya. Ia mengenakan sarung bermotif kotak dan baju koko hijau daun, siap berangkat ke surau. Di belakangnya, remaja berumur 14 tahun mengekor dengan wajah lesu. Ia sebenarnya tidak ingin pergi ke surau, masih asik dengan gawainya, tapi dipaksa ibu dan ayahnya. Pria itu bernama Irawan. Sedang remaja yang berjalan di belakangnya adalah Irul, anak kedua dari pernikahannya dengan wanita bernama Eka. Irawan dan Eka sudah lama menjalani rumah tangga. Mereka memiliki 3 orang anak. Dira si sulung yang kini berumur 19 tahun, Irul, lalu adiknya Rafan yang usianya masih 6 tahun. Eka tengah memasak di dapur saat suami dan putranya pulang dari sholat maghrib di surau. Dira berada di sisinya, membantu mengupas bawang. Irawan yang baru pulang kerja menjelang maghrib tadi langsung ke kamar untuk beristirahat. Sedangkan Irul sigap duduk dan memainkan gawainya sambil menjaga Rafan yang asik menonton kartun di televisi. Kak, aku lapar. Rafan mengeluh pada Irul yang duduk tidak jauh darinya. Sabar ya, masih dimasak ibu sama Kak Dira. Tapi aku mau makan sekarang, Kak. Kalau tidak sabar minta sama Kak Dira sana, jangan sama aku. Kesal karena diganggu, Irul membalas ketus. Matanya fokus menatap layar handphone. Irul memang rada ketus anaknya. Dia tipikal remaja cuek dan tidak banyak bicara. Sebenarnya, Irul penyayang dan penurut. Hanya saja ia gampang kesal kalau diganggu atau mendengar celoteh panjang. Padahal, dirinya sendiri suka menggerutu kalau sebal. Rafan bangkit meninggalkan ruang tengah. Lari menghampiri Dira yang tengah mengupas jagung. Malam ini, Eka hendak memasak bakwan jagung kesukaan suami dan anak-anaknya. Sabar ya, nasinya baru matang, belum ada lauk. Kalau Rafan mau makan sekarang, cuma ada tempe goreng tadi siang sama kecap. Yakin tidak mau menunggu bakwan jagungnya? Dira berusaha menenangkan adik bungsunya yang merengek minta makan. Sudah, main saja dulu, Rafan. Makannya nanti, tunggu matang. Biasanya juga kan kita makan jam 7 malam. Ini masih jam berapa? Irul, ajak adikmu main biar tidak ganggu kakaknya. Eka menyela Dira, menyuruh si bungsu bermain dengan kakaknya di ruang tengah. Ya bu, sini Rafan, lihat kakak main saja. Rumah tangga Irawan dan Eka memang warna-warni. Sifat individu di rumah ini sangat beragam. Ada Irawan yang bijak dan penyabar, Eka yang temperamen dan ceplas-ceplos. Juga ada Dira yang sifat dan tingkah lakunya lemah lembut bak Tuan Putri. Irul sendiri anaknya pendiam, lebih banyak bekerja daripada bicara. Penurut meski sering menggerutu sendiri kalau disuruh-suruh. Sedangkan Rafan sifatnya masih belum ketahuan, masih anak-anak. Irul, sini, beli minyak makan. Jam 6:30 malam, saat sedang seru bermain handphone, Irul dibuat kesal karena diteriaki ibunya untuk membeli minyak makan. Eka lupa kalau minyak makan di dapur habis. Ia belum sempat membelinya saat ke pasar tadi pagi. Malas bu, sudah malam juga. Kalau tidak ada minyak jangan goreng-goreng lah bu. Atau minta ayah saja ke warung. Irul mengeluh sebal sambil menenteng gawainya. Tapi langkah kakinya tetap mendekat ke arah dapur, menghampiri Eka. Sudah, jangan banyak protes. Ayahmu capek, baru pulang kerja.
Jadi kamu saja yang berangkat. Beli minyak yang 2 liter. Kalau tidak ada yang 2 liter, baru beli yang 1 liter. Jangan mau kalau adanya minyak curah. Banyak kasus minyak curah hasil oplosan. Warung Mang Ali biasanya masih buka sampai malam. Kamu ke sana saja, naik motor biar cepat. Tutur Eka agak keras, sembari memberikan beberapa lembar uang. Memang, nada bicaranya seperti orang marah begitu. Kalau orang yang belum kenal dengan Eka mendengarnya, pasti akan mengira ia benar-benar sedang marah. Untung yang Eka suruh adalah Irul, anak sendiri, yang jelas sudah biasa dengan intonasi bicara ibunya. Setelah menerima uang dari Eka, Irul melangkah gontai, meraih kontak motor di dekat pintu, lalu menuruni tangga. Bibirnya menggerutu kesal karena terganggu, padahal ia sudah hampir menang. Terus saja begitu setiap aku main, pasti minta tolong ini, itu. Giliran lagi tidak main apa-apa, malah tidak dimintai tolong. Sengaja sekali. Irul memang begitu, pendiam, tapi suka mengeluh panjang lebar kalau kesal. Irawan dan Eka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Begitupun Dira, kakaknya. Toleransi terhadap keberagaman sifat dan sikap di keluarga ini sangat tinggi. Lagi pula, masing-masing dari mereka punya kepribadian yang berbeda. Dira sempat melirik ke arah pintu saat mendengar Irul menyalakan motor di bawah. Deru mesinnya menjauh, lalu menghilang di telan malam. Sebagai kakak dengan pribadi lembut dan penyayang, ia memanjatkan doa dalam hati agar Irul baik-baik saja. Kupas 3 lagi jagungnya, Dira. Ibu mau masak banyak. Kalian semua kan suka bakwan jagung. Eka berseru pada Dira saat melihatnya terdiam. Dira meraih 3 buah jagung dari karung di dekat kompor, mulai mengupas kulit keringnya. Irul mengendarai motor tua milik Irawan dengan kecepatan pelan. Sinar bulan yang bulat sempurna di langit sana membantunya melihat lubang di jalan. Motor ayahnya sudah banyak rusak, berkali-kali keluar masuk bengkel. Umurnya belasan tahun. Starternya mati total. Lampu depannya hidup enggan, mati tak mau. Kadang menyala, kadang tidak. Irawan tidak membeli yang baru karena memang motor itu cuma digunakan untuk ke ladang atau ke warung. Pokoknya masih di dalam desa. Terlalu sayang kalau beli baru hanya untuk dibawa ke ladang. Irul melewati beberapa rumah yang sudah tutup. Hanya terlihat cahaya dari sela-sela papan kayu. Di rumah yang pintunya masih buka, tampak anak-anak dan orang dewasa bermain bersama di teras panggung. Di desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani ini, orang-orang cenderung mendekam di rumah setelah maghrib. Mereka menghabiskan waktu untuk beristirahat atau bercengkrama dengan keluarga setelah bekerja seharian. 3 menit perjalanan menggunakan motor, Irul akhirnya sampai di warung kelontong Mang Ali yang terletak di ujung desa. Saat hendak menepi ke depan warung, samar Irul mendengar rintihan minta tolong. Tolong! Tolong! Irul menghentikan motor, lupa tujuannya untuk beli minyak makan. Ia berusaha mencari sumber suara. Semakin lama rintihan itu terdengar semakin jelas. Asalnya dari pohon besar yang dikelilingi semak beberapa belas meter dari warung Mang Ali. Irul bergegas menghampiri pohon tersebut, berharap belum terlambat. Bisa jadi ada warga desa yang tidak sengaja dipatok ular di semak-semak. Tolong! Tolong! Sampai di pohon besar itu, Irul memarkirkan motornya, lalu melangkah menyibak semak belukar. Rintihan itu berasal dari sisi lain pohon. Terdengar merana sampai membuat Irul merasa kasihan. Namun, saat Irul berjalan ke balik pohon, ia terkejut karena tidak menemukan siapa-siapa di sana. Suara rintihan minta tolong yang tadi ia dengar juga mendadak hilang secara misterius. Irul memicingkan mata, menyapu pandang sekitar yang suasananya mendadak gelap. Awalnya ia pikir
itu akibat bayangan pohon besar. Tapi saat Irul mendongak, ia bingung mendapati langit tampak temaram kehilangan bulan. Entah sejak kapan awan mendung menutupi angkasa. Merasa ada yang tidak beres, Irul bergegas kembali ke motor. Namun, ia lagi-lagi dibuat kaget karena motornya sudah tidak ada di sana. Dilanda panik, Irul tergesa-gesa berlari ke arah desa. Tapi rumah-rumah warga juga tidak ada. Seakan ia tengah berada di lapangan luas tanpa penerangan. Samar, Irul mendengar banyak bisikan asing di telinganya. Kalimat-kalimat yang tidak ia mengerti. Suara-suara lirih itu silih berganti membisikkan sesuatu padanya, membuat Irul was-was melihat ke sana kemari, mencari siapa yang berbisik padanya. Bisikan-bisikan yang awalnya lirih perlahan menjadi seruan tertahan, lalu menjadi teriakan yang memekakan telinga. Kalimatnya juga mulai bisa ia pahami. Ikutlah kami. Ayolah, jadilah keluargaku. Datanglah kemari. Karena rasa takut yang menumpuk di pikirannya, serta panik yang bertubi-tubi melanda, Irul kehilangan kesadaran beberapa saat kemudian. Tubuhnya jatuh berdebam, tergeletak di atas tanah dingin. Ini Irul kemana saja sih? Disuruh beli minyak makan saja lama sekali. Tidak mungkin dia sampai tersesat di dalam desa. Perasaanku warung Mang Ali tidak jauh-jauh amat. Pasti Irul mampir ke rumah kawannya. Kebiasaan anak itu. Pulang nanti biar ku beri pelajaran dia. Dira, coba telepon lagi adikmu. Eka marah-marah dengan lantang sambil menatap jalan dari jendela rumah, berharap Irul muncul agar ia bisa memarahinya. Eka kesal karena Irul belum juga pulang. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Putranya yang satu itu memang terkenal suka nongkrong di rumah kawan. Rafan terpaksa makan tempe goreng yang sudah dingin karena tidak kuat menahan lapar. Kalau sudah terlanjur naik pitam begini, Eka tidak peduli. Meski omelannya membangunkan Irawan yang sedang tidur, pokoknya ia akan terus meracau marah sampai Irul pulang. Di sisi lain, sebagai kakak, Dira khawatir berat. Nomor handphone Irul tidak bisa ia hubungi sama sekali. Padahal sebelum ini, Irul tidak pernah mematikan handphone miliknya atau sengaja tidak mengangkat panggilan. Apa yang terjadi dengan adiknya itu? Kak Irul belum pulang. Aku mau makan bakwan jagung. Rafan bertanya sambil menarik tangan Dira. Ia masih belum mengerti situasinya dan mengira kalau Irul cuma main keluar. Sabar ya sayang, nanti Kak Irul pulang kok. Dira menjawab optimis. Eka masih mengomel sambil menatap keluar jendela. Masaknya terhenti karena tidak ada minyak. Ia masih menunggu karena ingin membuatkan suaminya bakwan jagung. Irawan sendiri sudah bangun saat azan Isya berkumandang. Ia duduk di depan televisi bersama Rafan. Hampir jam 9 malam. Amarah Eka mereda digantikan khawatir. Ini sudah terlalu malam untuk keluyuran. Apalagi Irul tidak pernah keluar semalam ini sebelumnya. Dira malah sudah dilanda panik. Ia mondar-mandir sambil menelpon temannya satu persatu, atau teman sepermainan Irul yang ia miliki nomornya. Bertanya pada mereka apakah adiknya di sana. Ya Allah, kemana anak itu? Ini sudah malam sekali. Tidak mungkin juga kan Irul ketiduran di rumah temannya. Eka mulai berjalan gelisah sambil sesekali melihat keluar jendela. Jam 10 tepat, Irawan memutuskan untuk keluar mencari keberadaan Irul. Ia mengetuk beberapa rumah yang lampu ruang tamunya masih menyala, meminta bantuan tetangga yang sekiranya masih bangun. Sekitar 10 orang berpencar mencari Irul. Jumlah itu sedikit demi sedikit bertambah saat warga desa lain yang menyadari situasi genting turut andil. 1 jam berlalu tanpa hasil berarti. Hanya ada petunjuk dari Mang Ali yang bilang
kalau dia sempat mendengar suara motor berhenti di depan warungnya. Tapi kemudian motor itu pergi lagi tanpa membeli apa-apa. Mang Ali saat itu sedang tiduran di ruang tamu rumahnya. Jadi ia tidak tahu siapa pemilik suara motor tersebut. Sekadar informasi, warung Mang Ali berupa bangunan terpisah berjarak 5 meter di depan rumahnya. Eka dan Dira mulai menangis di rumah panggung. Rafan yang tidak paham suasana sibuk bertanya kenapa kakak dan ibunya menangis. Mereka tidak berani keluar malam, hanya membantu doa dari rumah. Jam 12:20 malam, salah seorang warga yang mencari Irul sambil terus berzikir berteriak pada bapak-bapak yang lain. Ia menemukan sepeda motor milik Irawan bersandar di balik pohon besar di dekat rumah Mang Ali. Warga lain termasuk pemilik motor merasa heran. Pasalnya, tempat itu sudah diperiksa beberapa orang sebelumnya, tapi tidak ada motor atau apapun di sana. Satu persatu bapak-bapak mulai melontar ide. Spekulasi tentang mengapa motor itu ada di sana, tapi Irul tidak. Ada yang bilang mungkin Irul kabur, tapi gagasan itu terbantahkan karena Irul tidak ada masalah dengan keluarga maupun warga. Ada juga yang bilang kalau bisa saja Irul sebenarnya hanya hendak kencing. Lalu saat ke semak-semak, ia diculik oleh orang jahat. Yang satu ini langsung ditepis oleh Irawan karena bicara yang tidak-tidak. Orang bunian. Aku yakin ini ulah orang bunian. Irul pasti diculik, kata salah satu warga saat suasana di antara para warga yang berkumpul mulai rancu. Ia teringat kejadian serupa yang terjadi 11 tahun silam. Gagasan ini mematik ingatan para warga soal putri Pak Lurah yang hilang 11 tahun lalu. Kejadiannya bisa dibilang sama. Hilang saat pergi keluar rumah sendirian selepas maghrib. Mereka setuju, bilang pada Irawan untuk pulang dan minta bantuan Ustadz Lukman yang dulu juga berhasil membawa putri Pak Lurah pulang. Saat mendengar deru motor Irawan mendekat, Eka dan Dira sudah merasa lega, mengira Irul pulang tanpa kurang satu apapun. Eka berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak marah, meski ternyata Irul main ke rumah kawannya sampai ketiduran. Sayang, ketika Eka membuka pintu rumah dengan penuh harap, yang ia lihat adalah Irawan. Tidak perlu mendengar penjelasan apapun, melihat suaminya pulang dengan wajah tertekuk sambil mengendarai motor yang tadi dipakai Irul, Eka langsung jatuh terduduk sambil menangis sejadi-jadinya. Dira berusaha menopang tubuh Eka yang hendak rebah ke lantai kayu sambil ikut terisak. Anakku ya Allah, anakku kemana? Irul, kamu di mana nak? Pulanglah Irul, pulanglah. Rintih Eka disela tangis terseduh. Irawan menghampiri istrinya di ujung tangga setelah memarkirkan motor sembarang, memeluk Eka dan Dira sambil ikut menitikkan air mata. Rafan yang masih polos ikut memeluk kakak dan orang tuanya tanpa tahu apa-apa. Setelah semalaman tidak bisa tidur, pagi-pagi sekali Irawan pergi meninggalkan rumah. Eka sempat melihat suaminya keluar, tapi ia masih terlalu letih akibat menangis malam suntuk. Fajar menyingsing ketika Irawan sampai di kediaman Ustadz Lukman yang jaraknya hampir 10 menit jalan kaki dari rumahnya. Ia mengetuk pintu pelan sambil mengucap salam. Assalamualaikum, Ustadz Lukman. Waalaikumsalam. Untungnya tidak perlu berkali-kali mengetuk, terdengar balasan dari dalam, diikuti suara langkah kaki mendekat. Pintu kayu kokoh itu berdecit nyaring saat terbuka, meninggalkan bekas melengkung di keramik putih. Seorang pria yang 5 tahun lebih tua dari Irawan berdiri di ambang pintu menyambut tamu pertamanya pagi ini. Mas Irawan, ada apa ya? Mari masuk dulu, kita bicarakan di dalam saja. Irawan melangkah masuk, kemudian duduk di sofa ruang tamu. Ia menghentikan Ustadz Lukman
saat hendak menyuruh istrinya menyiapkan teh hangat. "Maaf, Ustadz Lukman, saya tidak bisa lama-lama. Langsung ke intinya saja. Saya mohon bantuan Ustadz Lukman untuk membawa anak saya kembali. Irul, anak kedua saya, tadi malam disembunyikan oleh orang Bunian." Tutur Irawan langsung pada inti masalah. Sebagaimana orang berilmu dan banyak pengalaman, Ustadz Lukman tidak terkejut atau memberi respons yang berlebihan. Ia hanya mengangguk-angguk pelan sambil mengusap dagu yang ditumbuhi janggut pendek dengan ibu jari. "Bisa, insya Allah bisa. Kalau kita sama-sama berusaha, Allah pasti akan senantiasa membantu. Kalau boleh tahu, bagaimana ceritanya ya sampai Irul bisa dibawa ke alam gaib?" Ustadz Lukman bicara sambil tersenyum penuh arti, memberikan aura positif pada Irawan yang tengah terpuruk. Irawan kemudian menceritakan awal mulanya ketika Eka menyuruh Irul untuk beli minyak goreng. Saat itu ia tengah terlelap usai sholat maghrib, jadi tidak begitu tahu. Hanya mendengar ceritanya dari Dira ketika Irawan bangun untuk sembahyang Isya. Lalu tentang ia yang mulai mencari anaknya jam 10 malam, sampai ketika warga menemukan motor yang dipakai Irul untuk pergi ke warung Mang Ali. Ustadz Lukman mengangguk-angguk tanda paham. Ia kemudian bicara pada Irawan dengan nada semangat. "Kalau tidak salah, ini orang Buniannya kurang lebih sama dengan yang menculik Lydia, anak Pak Lurah, beberapa tahun lalu. Aman Mas Irawan. Insya Allah Irul bisa pulang setelah beberapa hari kita mengumandangkan azan di tempat anaknya hilang. Tapi bisa jadi juga memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Yang penting Mas Irawan sekeluarga tetap menyambung doa agar Irul bisa pulang secepatnya. Sekarang Mas Irawan pulang dulu, mandi, istirahat, agar punya tenaga. Sepertinya Mas Irawan belum tidur semalaman. Nanti sore saya mampir ke rumah Mas Irawan. Kita berangkat bareng ke pohon tempat motor Irul ditemukan." Irawan pamit undur diri. Ia pulang dengan langkah yang lebih mantap serta punggung yang lebih tegap. Kata-kata yang penuh semangat yang dikatakan Ustadz Lukman sampai di hatinya. Sampai di rumah, Irawan meminta Eka dan Dira untuk terus berdoa agar Irul dapat segera pulang. Ia bilang kalau sore nanti Ustadz Lukman akan mengajaknya ke pohon besar untuk membawa Irul pulang. Seketika, suasana keluarga yang tadinya patah kembali bangkit. Mereka punya harapan untuk dipegang. Irul mengerjapkan mata saat merasakan sesuatu seperti berdentum di dalam kepala. Pusing. Kesadarannya tipis. Ia tidak mampu membuka mata sepenuhnya. Samar, Irul dapat melihat dirinya dikelilingi orang-orang asing. Mereka memakai baju berwarna abu-abu atau krem pucat. Entah, ia tidak begitu dapat mengenali warnanya. Wajah orang-orang itu sedikit berbeda. Tampak janggal karena tidak memiliki garis di antara bibir dan hidung, membuat Irul bergidik ngeri. Mereka berbicara satu sama lain. Irul tidak bisa memahami bahasa mereka yang terdengar asing di telinganya. Kesadaran Irul tidak bertahan lama. Ia kembali merasakan tubuhnya seperti tenggelam ke dasar laut. Lalu semuanya menjadi hitam. Irul diselimuti kegelapan yang mencekiknya hingga sesak. Entah sudah berapa lama kesadaran Irul tertahan. Ia kembali bisa membuka matanya sedikit. Kepalanya terasa berat sekali, membuat Irul tidak mampu terjaga seutuhnya. Di antara pandangan yang kabur karena kesadarannya tipis, juga karena minimnya penerangan, Irul mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang tampak temaram. Irul terbaring di atas ranjang yang memiliki tiang di 4 sudutnya. Ada cahaya kemerahan yang bergerak-gerak di dinding, sepertinya lilin. Irul kemudian mendengar suara seperti tirai disibak. Diikuti langkah pelan mendekat. Belum sempat melihat pemilik suara tersebut,
Pusing di kepalanya semakin menjadi, membuat ia meringis sampai pandangannya gelap. Lalu ketika Irul merasakan sesuatu menyentuh dahinya, kesadarannya benar-benar tumbang. Lagi-lagi, ia terkubur dalam kegelapan yang menekan dadanya hingga sesak. Situasi tersebut berlangsung berkali-kali. Irul merasa seperti ada orang yang memaksanya tidur, membuatnya tenggelam dalam gelap yang menyesakkan. Setiap kali ia hendak bangun, baru melihat beberapa hal dengan kesadaran yang tidak sampai separuh. Dirinya kembali ditarik ke dalam kegelapan, tidur tanpa mimpi apapun. Ada suatu kali Irul terbangun di atas semacam gerobak. Ia sempat melihat kakek-kakek mendorong gerobak itu entah kemana. Karena panik, Irul memaksa dirinya bangkit, berusaha kabur dari kakek yang tidak memiliki garis di bawah hidungnya itu. Nahas, karena kesadarannya belum sempurna, ia limbung dan jatuh terjerembab. Dahinya terantuk batu di tanah. Lalu, kesadaran Irul kembali direnggut darinya. Irul tidak tahu sudah berapa lama ia tertidur dan terbangun saat telinganya mendengar suara azan. Ini pertama kalinya dari sekian kali tersadar, telinganya bekerja lebih dulu dibanding mata. Irul meresapi lantunan azan yang seakan menjadi pelita di kegelapan, membuat ia yang sebelumnya panik dan putus asa mulai merasakan kehangatan. Walau tidak membuka matanya, Irul merasa kalau ada cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Cahaya itu awalnya samar, terasa rapuh dan temaram. Namun, lama-kelamaan sinarnya semakin kokoh dan benderang, lalu menjadi silau tak tertahankan. Sekejap kemudian, Irul merasa punggungnya menyentuh rerumputan basah. Sensasi yang sangat tidak asing. Kegelapan yang sebelumnya terasa mencekik, sirna tanpa sisa. Ketika membuka mata, Irul melihat bentangan langit biru dan awan putih yang familiar, juga hamparan tanah dan rumput hijau. Semua itu menandakan ia telah terbebas dari siklus bangun dan tidur yang menyesakan itu. Meski demikian, entah kenapa Irul malah merasa ada lubang hampa yang menganga di dalam dirinya. Sudah hari ketujuh Irawan melantunkan 3 kali azan bersama Ustadz Lukman setiap pagi dan petang di pohon besar tempat motor Irul ditemukan. Ditambah 1 kali saat tengah hari selepas zuhur. Eka dan Dira juga tidak putus berdoa di rumah setiap ada waktu luang, berharap Irul cepat kembali. Tapi usaha mereka belum membuahkan hasil. Beberapa warga membantu dengan mengumandangkan azan 1 kali sehari. Mang Ali yang rumahnya dekat bahkan sampai mengumandangkan azan di sana setiap 5 waktu sholat. Solidaritas warga desa memang tidak perlu diragukan. Air mata Eka sudah kering, tidak bersisa. Ia hanya bisa terisak dengan mata kering setelah menangis terus-menerus selama 6 hari. Begitu pula Dira. Ia punya hati yang terlalu lembut untuk bisa tetap tegar di situasi seperti ini. Irawan bahkan sudah hampir putus asa. Berhari-hari ia melakukan apa yang diminta Ustadz Lukman. Putranya tetap tidak kunjung kembali. Namun, ketika melihat Ustadz Lukman yang bahkan bukan saudara berjuang dengan begitu tabah dan sabar, Irawan tidak punya pilihan selain terus melanjutkan kegiatan ini sampai Irul pulang. Hari ke-8, Eka jatuh sakit. Kekhawatiran dan rasa cemas menggerogoti kesehatan tubuhnya. Eka bilang kalau semalam ia bermimpi tentang Irul yang merintih minta tolong, berusaha meraih tangan ibunya yang terjulur. Sakitnya Eka membuat Irawan harus menetap di rumah. Ia tidak mau ditinggal suaminya lama-lama. Karena hal tersebut, Irawan meminta tolong Pak Lurah untuk menggantikannya mengumandangkan azan bersama Ustadz Lukman saat pagi, siang, dan petang. Hari-hari berlalu dalam kecemasan yang semakin besar, rasa takut yang terus bertambah, serta harapan yang kian terkikis. Eka tidak kunjung sembuh. Badannya panas, wajahnya merah padam. Ia tidak akan sembuh karena itu bukanlah penyakit,
melainkan rindu dan rasa takut. Hari ke-12 sejak Irul hilang, ketika Mang Ali selesai mengumandangkan azan usai sholat asar, betapa terkejutnya ia saat membuka mata. Ada remaja tanggung yang tergeletak di samping pohon besar. Itu Irul. Mang Ali langsung bergegas menghampiri Irul yang tergeletak dengan mata terbuka, berusaha bicara padanya. Tapi Irul hanya melirik Mang Ali dengan tatapan kosong. "Hei, Irul, kamu tidak apa-apa? Hei, Irul!" Irul tidak menjawab. Tubuhnya kurus, pipinya tirus. Ia tidak makan apa-apa selama 12 hari hilang. Tidak ada tenaga yang tersisa, walau hanya untuk bicara. Teriakan Mang Ali membuat warga lain datang menghampiri, membentuk kerumunan. Kabar tersebut menyebar dengan cepat, sampai di telinga Irawan yang masih menemani istrinya di kamar hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Kabar tersebut dibawa oleh salah satu warga yang berlari ke rumahnya. "Irawan, Irul kembali. Mang Ali menemukannya." Tanpa menunggu dipanggil 2 kali, Irawan langsung loncat dari duduknya, bergegas lari tanpa pamit pada anak istri. Eka juga langsung bangkit. Padahal 4 hari terakhir, duduk pun ia kesulitan. Wajah yang beberapa hari belakangan tampak pucat penuh garis kesedihan itu kini dipenuhi harap. Dira jatuh terduduk sambil menutup mulut, menangis haru sejadi-jadinya. Irul tengah dibaringkan warga di rumah Mang Ali saat Irawan datang. Kondisinya memprihatinkan. Ia tampak linglung dan kelelahan. Pandangan matanya ke sana kemari, tidak bisa fokus. Irawan langsung membawa putranya ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Ia tidak bisa berhenti menangis penuh rasa syukur sambil menggendong Irul di punggungnya. Eka menjenguk Irul yang dirawat di puskesmas setengah jam kemudian. Berjalan sambil dipapah oleh Dira, diikuti Rafan di belakangnya. Ia menangis haru memeluk putranya yang sudah terlelap di ranjang putih. Irul dirawat inap cukup lama. Tangannya diinfus untuk melengkapi kurangnya cairan tubuh. Butuh waktu baginya untuk membaik. Apalagi ia sulit disuruh makan dan terus melamun. Irul tidak pernah menjawab jika ditanya soal 12 hari saat ia hilang. Bahkan sebenarnya Irul sendiri tidak begitu mengerti apa yang dia alami selama rentang waktu tersebut. Setelah sepekan dirawat dan dibolehkan pulang, akhirnya Irul mau cerita soal kejadian hari itu pada ayah ibunya. Saat ia mendengar suara rintihan minta tolong yang membawanya terjebak ke alam gaib. Irul juga bercerita soal kondisinya yang bangun dan tertidur berulang kali, serta apa yang samar-samar ia lihat saat terjaga. Irul menceritakan pengalaman hilang selama 12 hari itu patah-patah dengan ingatan seadanya. Meski kembalinya Irul membawa kebahagiaan dan sukacita di keluarga Irawan, Eka menyadari kalau ia tidaklah sama seperti sebelumnya. Irul jadi jauh lebih pendiam, hampir tidak bicara seharian. Tidak lagi suka menggerutu saat diganggu, dan kerap ditemukan melamun dengan tatapan kosong. Irul jadi pribadi yang sepenuhnya menurut dan tidak pernah protes. Awalnya mereka pikir Irul hanya belum pulih. Tapi bahkan setelah sebulan ia mendapat perawatan fisik dan mental yang dibantu Ustadz Lukman, Irul tetap tidak berubah. Menurut pemahaman Ustadz Lukman, ada sebagian diri Irul yang tertinggal di alam gaib. Ibarat tumbuhan yang dicabut, beberapa akarnya masih menancap di tanah. Fakta tersebut membuat Eka terluka. Ia tidak pernah sama sekali menyangka kalau gerutu Irul yang selalu membuatnya sebal bisa jadi sangat ia rindukan sekarang. Dira juga rindu adiknya yang diam-diam tapi hangat itu. Rindu Irul yang walau suka menggerutu, paling gampang dimintai tolong. Sekarang adiknya sudah berubah. Tidak ada lagi Irul yang hobi main atau mengomel pelan. Eka menyesal malam itu menyuruh Irul pergi membeli minyak. Padahal jelas-jelas putranya sudah menolak, walau cuma dengan kata-kata. Sekarang
Irul harus menuai apa yang telah ia perbuat. Menyaksikan Irul hidup kehilangan separuh jiwanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.